Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus ni'mataini 'azimataini, dua nikmat yang agung, yakni nikmat iman dan Islam. Atas nikmat itu kita dikaruniai kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman, yang insya Allah akan dijaga kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita baca akan menyelamatkan kita dari api neraka. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa iyyakumullah. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan nasihat takwa kepada kita semuanya, khususnya kepada diri khatib sendiri, dengan tema penguatan zakat, infak dan sedekah dalam rangka mengentaskan kesenjangan sosial. Sebagaimana yang sudah saya baca tadi, sebuah ayat dari surah At-Taubah, yakni ayat yang ke-103. Ayat itu memberikan pengertian kepada kita bahwa zakat memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan itu melekat kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat maupun orang-orang yang mendapatkan manfaatnya. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Artinya, khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, yakni kaum muslimin, shadaqatan, zakat atau sedekah ya. Sedekah, shadaqatan di sini artinya adalah zakat, karena yang diambil secara paksa adalah hanya zakat, bukan sedekah. Tutahhiruhum, yang zakat itu tujuannya akan memberikan kesucian atau mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan harta-harta mereka. Kalau tutahhiruhum itu artinya mensucikan jiwanya
sedangkan tuzakkihim itu membersihkan hartanya biha dengan zakat tersebut. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka wahai Muhammad, inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu akan menjadikan ketentraman untuk mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan ayat ini Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang menunaikan zakat, maka Allah akan membersihkan dan mensucikan harta mereka, membersihkan jiwa dan mensucikan harta mereka. Allah juga akan mengabulkan doa-doa yang dilantunkan oleh mereka. Memang sighotnya adalah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan. Tapi di zaman akhir di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bersama kita, maka itu maksudnya adalah doa-doa kita sendiri akan menjadikan ketentraman bagi kita yang mengeluarkan zakat. Selain itu kaum muslimin, zakat juga merupakan rukun Islam yang keempat. Kita tahu bahwa di antara 5 rukun Islam, 4 di antaranya kaitannya hanya hablum minallah. Syahadat urusan kita dengan Allah, sholat urusan kita dengan Allah, puasa urusan kita dengan Allah, bahkan haji yang biayanya besar, pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang lama, itu pun urusan kita dengan Allah. Tapi zakat kaum muslimin itu dimaksudkan untuk membangun masyarakat muslim yang berkeadilan, yang tidak senjang. Karena zakat berkaitan tidak hanya antara kita dengan Allah, tapi pada prakteknya zakat adalah urusan kita dengan manusia. Kita memberikan sesuatu, memberikan apa yang kita miliki dari harta kita kepada orang lain, pada mustahik. Ada 8 asnaf yang menjadi mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin yang hartanya sudah mencapai nisab, agar dikeluarkan untuk di jalan Allah, yakni jangan dipahami di jalan Allah ini hanya satu asnaf, karena fisabilillah juga adalah satu asnaf, tapi maksudnya adalah untuk para mustahik tersebut. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, juga untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Kemudian menunaikan zakat merupakan suatu bentuk dari perwujudan kesolehan sosial yang dilakukan oleh orang yang beriman. Dikeluarkannya sebagian harta untuk orang yang berhak menerima, yang tadi saya sebut sebagai mustahik, ada 8, bertujuan untuk menumbuhkan sikap kepedulian, empati, rasa kebersamaan di dalam kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian kaum muslimin, dikeluarkannya sebagian harta orang yang beriman akan menguatkan rasa solidaritas dan kepedulian bagi orang yang miskin, orang yang fakir, dan orang yang membutuhkan lainnya, sehingga keadilan sosial dapat diwujudkan di negeri kita ini. Hubungan timbal balik antara ta'awun, takaful, dan tadhamun inilah yang akan menghadirkan kehidupan masyarakat yang harmonis, penuh kebersamaan, dan terjadinya kebahagiaan komunal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani wa iyyakumullah. Apabila kita tinjau secara lebih dalam, syariat zakat memiliki 2 fungsi. 2 fungsi itu, yang pertama adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa di antara 5 rukun Islam itu
satu-satunya yang sekaligus mengarah kepada dua hubungan, yakni hablum minallah dan hablum minannas, adalah zakat. Ini saya sampaikan bahwa zakat memiliki dua fungsi sekaligus, yakni yang fungsi yang pertama menunjukkan ketaatan kita kepada Allah sebagai hablum minallah, bahwa dengan mengeluarkan zakat kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tunduk terhadap perintah Allah. Siapapun yang melaksanakan sholat, maka dia akan melaksanakan zakat, karena setiap perintah sholat di dalam Al-Quran diiringi dengan perintah untuk melaksanakan zakat. Kaum muslimin, urgensi yang kedua adalah selain sebagai bentuk ketaatan, keimanan kepada Allah, zakat juga memiliki implikasi yang besar terhadap perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi dalam satu masyarakat, zakat memiliki peran penting untuk bisa mempersempit kesenjangan antara kemiskinan dengan kekayaan. Bahwa kaya dan miskin adalah sunnatullah, tapi kita juga memiliki tanggung jawab sosial, bahwa di antara masyarakat di dalam lingkungan kita seyogyanya tidak terlalu senjang perbedaannya. Dengan itu Allah mensyariatkan zakat, supaya orang-orang yang membutuhkan dalam berbagai hal, setiap waktu, setiap bulan misalnya, setiap tahun, mendapatkan pemerataan dari orang-orang yang berkelebihan. Bahwa yang saya sampaikan ini bukan sekedar zakat fitri yang saat ini sedang mulai dikumpulkan oleh para pengurus atau panitia di masjid-masjid, tapi saya mengatakan zakat tentang zakat secara umum. Ada potensi yang begitu besar di Indonesia ini saja, mencapai hampir 400 triliun setiap tahunnya angka zakat yang dikeluarkan kaum muslimin, yang sudah dikeluarkan, masih ada yang belum. Zakat mal, zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat perusahaan dan lain sebagainya, ada hampir 400 triliun. Jadi kalau 271 triliun yang digelapkan itu begitu besar, tapi sebenarnya zakat itu jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah bagaimana zakat ini bisa secara maksimal mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial. Itu adalah pekerjaan para pengurus-pengurus dari ZIS. Dan ZIS ini seyogianya saya mengusulkan bahwa kalau saat ini sudah bagus di negara ini ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan di antara pemerintah kabupaten di dalam sebuah daerah, selain Basnas juga ada ZIS yang lain, LAS yang lain, ada banyak sekali. Tapi itu belum secara khusus menyentuh setiap masjid, sehingga memaksimalkannya masih dibutuhkan pekerjaan yang lebih berat lagi. Bahwa apabila setiap masjid ada ziswafnya, badan amil zakatnya, maka sebuah komunitas di dalam masyarakat yang dekat dengan masjid itu bisa dikelola dengan lebih baik. Masyarakatnya akan lebih makmur, karena dalam mengerjakan tasarruf zakat tersebut akan jauh lebih mengena dibandingkan hanya dipusatkan di satu badan yang misalnya Basnas, itu paling kecil adalah di kecamatan. Bukan mengecilkan peran Basnas, LAS, ZIS dan lain-lain, mereka perannya luar biasa besar. Tapi saya mengatakan usul saya kepada
teman-teman, pada bapak ibu yang mengurus masjid, sebaiknya membangun atau mendirikan sebuah badan amil zakat yang mengurusi zakat lingkungannya sendiri-sendiri. Masjid-masjid ini, khususnya di Masjid Nurul A'la ini, saya berharap ada ZIS yang mengurusi zakat jamaahnya, sehingga dalam kehidupan sosial bisa lebih maksimal untuk upaya meningkatkan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu dibanding yang lain. Mudah-mudahan dengan semangat untuk bisa meningkatkan atau mempersempit kesenjangan sosial di masyarakat kita ini, kita bisa lebih banyak berperan di dalam mengeluarkan zakat. Zakat yang saya maksud adalah zakat bagi para karyawan sebulan sekali, bagi para pengusaha kapanpun mendapatkan penghasilan langsung dipotong untuk ditasarrufkan. Dan ini adalah tugas para pengumpul zakat, karena perintahnya adalah perintahnya ambillah. Kalau diambil maka jemput bola, bukan menunggu bola datang, bukan kiper tapi menjemput bola. Nah, ini saya usulkan, mudah-mudahan di masjid ini akan terrealisasi dan kita akan bisa lebih memurnikan harta kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, sehingga teman-teman kita di sekeliling kita akan lebih sejahtera. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perintah Allah yang sangat spesifik ini dan bisa memperbaiki kehidupan sosial kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi huwa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma
تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقم الصلاة.